Yang terhormat Kepala Man Insan Cendekia Padang Pariaman Bapak Henry Sakti Hoktovianus, yang kami hormati Ustadz Ustazah Wakil Kepala Bidang Akademik, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Wakil Kepala Bidang Kehumasan, Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, dan Wakil Kepala Bidang Asrama, serta Ustadz dan Ustazah peserta kegiatan konsinyering yang berbahagia. Baik, Bapak dan Ibu semuanya yang kami hormati, untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita dan juga merupakan wujud rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohonkan berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Nara. Kepada Ustadz Nara dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير والله بما تعملون
Sadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Nara. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk menambah kelancaran dan keberkahan acara kita pada hari ini dan seterusnya, sejenak kita memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dalam doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Fardi. Kepada Ustadz Fardi dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar acara kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita dengan menundukkan pandangan, menengadahkan tangan, sembari berdoa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Fardi. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia Konsinyering yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ali Mukhtar. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa la yusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Majelis Cendekia Padang Pariaman, yang kita hormati Bapak Ibu Waka Majelis Cendekia Padang Pariaman, seterusnya kepada Ustaz Azza, Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidikan Majelis Cendekia Padang Pariaman yang berbahagia. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita hingga di sore hari ini dan 3 hari ke depan kita melaksanakan konsinyering penyusunan RKM
sini tujuan atau latar belakang dari kegiatan kita ini adalah sesuai sebagaimana yang kita ketahui, Insan Cendekia Padang Pariaman merupakan madrasah berstandar nasional. Karena madrasah berstandar nasional, jadi program-programnya juga harus berstandar nasional. Untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan yang berstandar nasional tidak mungkin dirancang oleh satu atau dua orang, tapi merancangnya bersama-sama untuk kita bersama-sama juga hasilnya. Maka daripada itu kami mengangkatkan acara konsinyering ini demi pelaksanaan atau program di 2025 kita. Dan kita berharap program yang kita rancang sekarang ini pelaksanaannya lebih baik lagi dari program yang telah kita laksanakan sebelumnya. Kemudian untuk peserta kita ada 37 orang, terdiri dari semua unsur dari tim-tim yang ada di madrasah kita. Ada tim akademik, ada anggotanya tim kesiswaan, humas, sarpras, dan keasramaan. Jadi jumlahnya 37 orang untuk 3 hari ke depan. Kemudian perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Kepala Rasa, kegiatan kita berlaksana 3 hari, mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024. Kemudian untuk narasumber kita berasal dari Kanwil. Ada nanti 2 orang narasumber kita dari Kanwil. Narasumber kita ada narasumber perencanaan. Kemudian setelah kita merencanakan, kita melaksanakan, kemudian kita evaluasi atau program kita itu akan diaudit nantinya, baik itu audit dari BPK maupun audit internal dari inspektorat. Jadi kita mendatangkan narasumber dari Kanwil untuk pengetahuan bagi kita bahan-bahan yang kita siapkan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang melaksanakan program nanti, apabila diaudit ada nanti narasumber kita tanya ke narasumber kita apa-apa bahan yang mesti kita siapkan supaya pas diaudit kita aman semuanya. Kemudian yang terakhir kami sampaikan kepada Bapak Kepala Rasa bahwasanya untuk para peserta kita memberikan fasilitas konsumsi, akomodasi, transportasi, dan uang saku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Kepala Rasa. Terlebih kurang mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ali Mukhtar. Acara selanjutnya sepatah kata sekaligus pembukaan acara oleh Bapak Henry Sakti Hoktovianus. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. syukurillah, ala nikmatillah, syukurillah ya Allah, Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ismail. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala Usaha Tata Usaha sekaligus panitia penyelenggara kegiatan konsinyering penyusunan rencana kerja anggaran madrasah, rencana kerja tahunan madrasah, dan serta rencana anggaran daripada lembaga. Yang terhormati Wakil Bidang Akademik, Humas dan Kesiswaan, dan Wakil Bidang Keasramaan, Bendahara, Bapak dan Ibu Dewas Guru, tenaga teknik yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Rasa syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul
Artinya cita-cita ke depan Bapak dan Ibu membayangkan ruangan-ruangan teman-teman senyaman mungkin, seindah mungkin, karena kita akan memikirkan bagaimana anak bangsa, calon-calon pemimpin bangsa itu bisa tercapai dengan apa yang kita harapkan Bapak dan Ibu. Tentu didukung oleh sarana dan prasarana. Bapak dan Ibu, salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dari zaman nanti kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat di barisan pertama oleh beliau. Kami atas nama pimpinan pertama mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia yaitu Pak Kaur beserta anggota yang telah memfasilitasi dan melayani kawan-kawan semua mulai dari jam berapa tadi? Jam 2-an ya. Alhamdulillah sudah dapat kamar, yang sudah mungkin yang baru datang mungkin belum dapat. Tentu Bapak dan Ibu, apa yang akan kita lakukan selama 3 hari ini bukan sekedar seremonial. Kenapa kami katakan seperti itu Bapak dan Ibu? Kita merefleksi diri dari tahun-tahun yang sudah. Tahun kemarin di saat kita menyusun rencana anggaran madrasah dan KKL Bapak dan Ibu sudah kita sampaikan, Bapak dan Ibu silahkan menyusun kebutuhan dari masing-masing bidangnya sesuai dengan program madrasah. Di saat Bapak dan Ibu menyusun anggaran sesuai dengan program madrasah, tentu melihat skala prioritas Bapak dan Ibu. Ya. Jadi yang pertama, bagian pertama itu Bapak dan Ibu melihat skala prioritas. Yang kedua Bapak dan Ibu efisiensi anggaran. Ya. Yang ketiga tepat sasaran Bapak dan Ibu. Karena Bapak dan Ibu sudah menyusun di tahun 2023 dan KKR-nya sudah keluar di Desember 2023, kemudian actionnya kita lakukan di Januari 2024. Di dalam pelaksanaannya Bapak dan Ibu ternyata masih ada di beberapa bidang. Yang pertama, ketidaksesuaian anggaran dengan apa yang diaplikasikan di lapangan. Yang kami maksud Bapak dan Ibu, ada dana yang berlebih, ada dana yang kurang. Yang itu Bapak dan Ibu. Nah tentu kita sebagai perencana, kalau di satker lain itu Bapak dan Ibu yang menyusun KKN itu adalah perencana. Maka kami di Manisan Cendekia Bapak dan Ibu semasa kepemimpinan kami berupaya membuka semua sistem keuangan. Jadi tanda kutip Bapak dan Ibu, kami berupaya transparan masalah keuangan tapi tidak telanjang. Nah itu Bapak Ibu masanya. Jadi kita transparan tapi tidak telanjang Bapak dan Ibu. Artinya apa? Tidak semua anggaran itu kita publish, kita sampaikan kepada publik, kepada kawan-kawan. Kenapa? Karena ada bagian-bagian yang harus dirahasiakan. Ya, jadi detail itu Bapak dan Ibu nggak boleh kita publish. Itu hanya boleh diketahui oleh Itjen dan BPK Bapak dan Ibu. Jadi yang boleh skala besarnya saja. Misalnya kegiatan hari ini konseling biayanya berapa? Misalnya 36 juta, udah sampai di sana Bapak dan Ibu. Kegiatan meres berapa? 65 juta, udah sampai di sana saja. Tidak boleh detail sampai ke bawah kita publish Bapak dan Ibu. Itu hanya boleh kita berikan kepada Itjen dan BPK Bapak dan Ibu. Jadi makanya kalimat kami tadi sampaikan keuangan yang kita susun di Manisan Cendekia Padang Pariaman sudah berjalan lebih kurang 3 tahun Bapak dan Ibu. Kami sifatnya transparan. Semua teman-teman bisa lihat. Teman-teman menyusun sendiri. Di saat teman-teman bisa melihat dan menyusun sendiri, tentu apa kalimatnya kurang bagus mungkin ya. Sangka itu Bapak dan Ibu, nggak ada lagi ke kamar, ke kaur, ke bendahara. Mungkin di tempat-tempat lain Bapak dan Ibu kita tidak tahu ya dari pengalaman kami.
Ada berupa sakir mungkin kalau kaitannya dengan MIPA, dengan RKKLT itu cuma 3 orang Bapak dan Ibu. Kapan? Bendara tahu, sudah. Yang lain nggak boleh tahu. Sampai-sampai DIPA-nya juga tidak tahu berapa anggarannya. Nah, kalau kita Bapak dan Ibu berupaya transparan, ya, ini DIPA kita, ini anggaran kita. Dana bos Bapak dan Ibu bisa ngitung, ya, jumlah siswa dikali 1,5, itu betul. Itulah, itu dana bos. Penyelenggaraan Manisan Cendekia, jumlah siswa dikali 4.500.000. Operasional kantor 1,2 ya. Nah, 1,5 sudah. Sekian miliar Pak. Nah, yang bisa Bapak Ibu otak-atik, mohon maaf Bapak Ibu ya, yang bisa Bapak Ibu otak-atik itu pertama dana bos. Yang kedua adalah penyelenggaraan Manisan Cendekia. Sedangkan operasional daripada madrasah itu adalah tanggung jawab kesekretariatan. Artinya itu bagian dari Pak Kaur gitu. Gaji, honorer, gaji pramubakti, sapam, bayar internet, listrik, itu urusannya bagian kesekretariatan Bapak ini. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Nah, yang bisa kita bagi itu Bapak Ibu yang nanti Bapak Ibu akan lakukan desain anggaran itu, yang jelas penyelenggaraan Manisan Cendekia. Ya kali saja lah. 4.500.000 untuk sebentar waktu Pak Ibu ya. 4.500.000 dikali jumlah siswa berapa Pak? 326. 326 sudah. Itu yang bisa dibagi. Kita makan berapa? 5. Ya sudah sub. Ya artinya sub itu Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan. Ya nanti jangan lupa membuat anggaran-anggaran yang sifatnya tidak mendukung visi dan misi. Ini Bapak Ibu. Mereka katakan pola yang kita gunakan di Manisan Cendekia sangat jauh berbeda dibanding dengan sakir-sakir lain. Kalau saya transparan, terbuka Bapak Ibu ya, tanda kutip ya, transparan tapi tidak telanjang, masanya seperti itu. Kenapa demikian yang dilakukan Bapak Ibu? Agar kami sebagai KPA, Pak Kaur sebagai penandatangan SPM, dan Bendara sebagai pengeluar uang merupakan salah satu bagian dari controlling internal. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sama dengan Bapak Ibu, saya manusia biasa gitu. Kalau kami merahasiakan uang itu Bapak Ibu, kalau dikasih 1.000 tidak bernafsu Pak. Dikasih 10.000 tidak bernafsu megang uang itu Bapak Ibu. Tapi kalau sudah miliaran, nah itu sudah mulai macam-macam Bapak Ibu pikirannya. Aneh-aneh Pak, muncul itu uang sekian miliar ini, 10% saja sudah sekian. Ini mobil masih keras ini kan bisa orang sudah Fortuner, ini gitu pasti tak manusiawi gitu kan. Ya itu manusiawi ya. Tambah pula apa dukungan dari istri di rumah, itu tetangga sudah beli rumah baru kan begitu kan, kita masih rumah masih rumah lama, itu kan bahaya Bapak Ibu. Makanya saya kalau ingin selamat Bapak Ibu ya seperti ini, udah bagi-bagi uangnya, gitu Bapak Ibu. Kontrolin Pak, kontrolin kami, kan gitu. Nah, alhamdulillah sudah kita jalankan 2 tahun ya betul. Penyusunan RKKN ini kan sudah jalan 2 tahun. 3 tahun. Oh, sebelumnya Santika, Tinggi. kedua, Ketinggi. ini ketiga kan? Ya sudah jalan kan 2 kan? Iya. Ya. Pensuri juga. Nah, Pensuri Oh, sudah 4 Bapak Ibu ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah menyelamatkan saya, ya kan? Menyelamatkan Pak Kaur, menyelamatkan Bendara. Itu Bapak. Ya. Nah, kami berharap Bapak dan Ibu untuk tahun ini, ya tidak ada lagi masing-masing lini yang sama dengan tahun sekarang. Tiap sebentar minta uang, Pak, minta uang Pak, untuk apa? Untuk beli ini.
Kemarin kan sudah kita sampaikan Bapak dan Ibu, kalau anggaran yang sudah Bapak Ibu susun di 52 itu repot dipindahkan ke 53. Jadi kita belajar akun-akun Pak. Artinya kalau 53 itu kan belanja modal Bapak dan Ibu. Kalau 52 itu kan belanja bahan. Ada juga yang nagih terus, Pak itu rusak Pak, apa udah dibagi Pak? Ya, kenapa kemarin tidak disusun? Ada bagian Bapak dan Ibu kan tidak perlu kita sebutkan. Ada anggarannya yang di belanja biasa Bapak dan Ibu di 52 banyak uangnya. Sementara di bagian lain ada yang 53. Nah kata Edo, kalau dari 52 itu pindah ke 53 berusaha apa? Hah? Wah, IPA-nya rusak Pak. Boleh. Nah, IPA-nya rusak gitu. Nah, ya. Jadi kalau sudah teranggarkan Bapak Ibu di 52, Bapak lagi ke 53, repot Pak. Nah, banyak kemarin itu dana-dana yang di belanja bahan itu. Terus mau beli apa? Nah, yang perlu kita cermati yang kita pahami Bapak Ibu di saat belanja di 53. Belanja 53 itu Bapak Ibu tidak berkaitan dengan jumlah nilai uangnya. Kalau dia tergolong kepada belanja 53, harga 5.000 pun Bapak Ibu contohnya kalau di labor kimia itu pengaduk, kemudian tabung reaksi itu kan kurang cuma itu. Ya. Itu masuk 53 Bapak dan Ibu belanja bahan karena audit BPK kemarin temuannya itu kemarin itu Pak salah put. Terus kita buat lemari Pak, lemari ini kita beli saja papannya, kita beli pakunya, kita beli